Shalom teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Mengucap syukur sekali ya kita sudah boleh diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara online. Tapi Angel harap teman-teman tetap mengikuti ibadah ini seperti ibadah kita offline ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa kalau Tuhan boleh mengumpulkan pemuda remaja GKU Sola Scriptura pada hari ini untuk kembali beribadah bersama-sama Tuhan walaupun secara online Bapa. Bapa, kami
menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang menjamah kami, memberikan kami hikmat dan juga kepintaran ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk teman-teman kami yang masih malas Tuhan untuk mengambil bagian dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang mau membuka hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, di sore hari yang indah ini, kami semua terus bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk tetap bersekutu lewat media yang Tuhan sediakan. Di sore hari ini kami membuka mata hati pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan untuk dapat kami kerjakan. Urapi kami semua ya Bapa, mampukan kami semua ya Kristus untuk senantiasa dapat mempergunakan kuasa Roh Kudus-Mu itu dalam memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka bagian Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang ke-20. Mari kita membukanya bersama dan membacanya dengan bersuara bersama-sama. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Shalom, puji nama Tuhan ya. Hari ini kita boleh kembali melakukan persekutuan virtual, walaupun hanya lewat audio saja, tapi kita semua percaya bahwa kekuatan dan kuasa dari pujian, penyembahan, doa, dan firman akan terus boleh kita rasakan bersama. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita semua mengambil sebuah tema, yaitu konsekuensi dari sebuah integritas. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu bicara tentang dampak. Apa itu integritas? Integritas itu bicara tentang siapa diri kita, karakter seperti apa yang kita miliki. Dan hari ini lewat bacaan firman Tuhan kita, Kejadian pasal 39, kita boleh belajar bagaimana seorang muda yang bernama Yusuf, dia betul-betul memegang etika, dia betul-betul mengerti akan apa yang Kristus kehendaki. Bahkan saat dia mengerti betul dan dia sanggup melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi ketetapan juga perintah daripada Tuhan, dia harus menerima konsekuensinya, dia harus menerima dampaknya, dia harus menerima akibat dari sebuah keputusan dia mengambil sebuah sikap untuk takut akan Tuhan. Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, kita boleh melihat bagaimana Yusuf, seorang muda yang gigih, dia tinggal di sebuah kerajaan. Untuk sampai di kerajaan itu, dia melewati banyak sekali proses kehidupan. Bagaimana dia dijual oleh kakak-kakaknya, bagaimana dia mengalami penderitaan yang begitu berat, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu dia juga yang terakhir saat bacaan kita ini, dia digoda oleh istri dari raja. Bahkan tidak sampai di situ, dia juga difitnah kalau ingin mencemari istri dari raja itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mari kita perhatikan bersama. Saat Yusuf setia dengan apa yang menjadi keputusannya, yaitu tetap takut akan Tuhan, tidak mau tergoda dengan situasi yang ada di sekitarnya. Lihat ayat yang ke-21. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan baik-baik dampak dari kesetiaan Yusuf. Dia menerima penyertaan dan kasih setia daripada Tuhan. Tapi untuk mendapatkan hal itu semua, dia hidup dalam sebuah kekonsistenannya.
Dia hidup terus dalam integritas yang begitu luar biasa. Sama halnya dalam kehidupan kita sekalian. Bukankah kita sekalian kerap dinasehati untuk tidak hidup berkompromi dengan dosa? Ya kan? Sering dalam kebenaran firman Tuhan diingatkan, jangan berkompromi dengan apa yang disebut dengan dosa. Hari ini Yusuf juga dia belajar untuk tidak berkompromi dengan dosa. Yusuf menolak mentah-mentah permintaan dari istri Raja Potifar. Dan saat Yusuf menolak, dia tahu bahwa nyonyanya itu, istri raja itu marah dan memfitnah dia. Saat Yusuf difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Apakah Yusuf menyesal? Apakah Yusuf bersungut-sungut? Tidak. Dari semuanya itu, Yusuf tidak menyesal. Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tahu akan konsekuensi yang akan ia tanggung dari sebuah integritas yang dia miliki. Dan walaupun demikian, ia tetap mempertahankan integritas itu. Yusuf lebih memilih menanggung konsekuensi dari manusia ketimbang melakukan dosa di hadapan Allah. Sungguh luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita disuguhkan oleh sebuah pengambilan keputusan yang tidak jarang juga kita dituntut untuk dapat berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, ingat bagaimana kisah Yusuf saat dia sedang diperhadapkan dengan yang namanya dosa. Dia punya integritas untuk berkata tidak akan dosa itu. Dia mengerti bagaimana dia harus terus hidup dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran itu sendiri. Saat kita diperhadapkan dengan hal itu, maukah kita menjadi pribadi yang menerima konsekuensi atas sebuah keputusan yang kita ambil? Dan maukah kita berdiri tetap menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan teman? Saya kasih contoh. Ada seorang anak yang bernama Budi. Suatu hari Budi ditawarkan untuk menggunakan narkoba oleh temannya. Dan suatu hari juga Budi ditawarkan untuk melihat film bokep oleh temannya. Kalau dia tidak mau, dia menerima ancaman. Apa yang menjadi ancaman? Ancamannya, teman-temannya tidak akan mau lagi berteman dengan dia. Ancamannya, teman-temannya akan sama-sama memberikan dia pelajaran berupa pelajaran fisik, dipukulin. Budi diam. Dalam diamnya dia berpikir dan mengambil keputusan. Apa jawaban Budi? Dia bilang begini, sorry teman-teman, gue gak bisa. Yes. Jawaban Budi sangat tegas. Dia bilang, sorry teman-teman, gue gak bisa. Pernahkah anak-anak GKO Sola Scriptura berani berkata tidak untuk dosa? Atau jangan-jangan kita sendiri yang menjadi pemicu timbulnya dosa? Contoh, ada beberapa kawan kita yang tidak mau atau malas beribadah. Malas ibadah, gitu-gitu aja, orangnya itu-itu aja. Lalu kita diam dan memberi diri untuk mengikuti apa kata teman kita itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah, sorry teman, saya lebih memilih beribadah daripada mengikuti kemalasan saya. Contoh lainnya lagi,
Kita izin pada orang tua dari rumah untuk berangkat ke gereja atau untuk berangkat ke sekolah. Tapi pada kenyataannya seringkali kita mengikuti kemalasan kita mengikuti pergaulan kita, bagaimana kita tidak pergi ke gereja atau tidak pergi ke sekolah. Kita lebih cenderung berkompromi terhadap yang namanya dosa daripada mengambil konsekuensi dari sebuah integritas yang kita miliki. Lebih baik memberikan diri kepada kelaliman, kemalasan, kepada dosa dibandingkan kepada sebuah ketundukan terhadap Kristus. Di akhir tahun 2020 ini, saya mau mengajak kita semua, mari menjadi pemuda-pemudi remaja yang berintegritas di hadapan Tuhan. Nyatakan kebenaran, tolak kejahatan, dan siap dengan konsekuensinya. Tidak punya teman banyak, no problem. Yang penting bukan kita yang membatasi diri pergaulan, tapi kita bisa membedakan mana pergaulan yang benar dan tidak benar. Mana kawan yang membawa kita kepada sebuah kebenaran Kristus, mana kawan yang justru membawa kita menjauh dari kebenaran Kristus. Banyak orang karena pergaulannya jadi malas pelayanan. Banyak orang karena pergaulannya tidak mau lagi beribadah. Banyak sekali contoh-contoh yang sebetulnya kita sudah mengerti. Saya yakin saudara-saudari mengerti. Tapi saudara-saudari tidak siap akan konsekuensi. Hari ini belajar lewat kisah Yusuf. Bagaimana dia mengambil konsekuensi atas integritas yang dia miliki. Selamat berproses menjadi pribadi yang berintegritas. Selamat menjadi pribadi yang siap menanggung konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sore hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi pemuda-pemudi yang hidup dalam integritas dan harus siap dengan segala konsekuensi yang akan kami terima saat kami terus bertahan dan berintegritas serupa dengan apa yang Kristus kehendaki. Hamba percaya anak-anak-Mu di rumah boleh senantiasa mengerjakan kebenaran, dan hamba percaya bahwa mereka akan bertumbuh menjadi pemuda-pemudi remaja yang senantiasa berintegritas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Engkau yang memberikan kami semua rasa takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Engkau yang boleh senantiasa memberikan kami kuat kuasa-Mu untuk dapat berjalan dan mengerjakan kebenaran itu sendiri. Kami mohon Engkau berkati setiap pendidikan dari anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau senantiasa memberkati keluarga lepas keluarga yang ada di GKO Sola Scriptura ini. Beri kami kesiapan hati, beri kami kesiapan pikiran untuk menyambut dan memperingati hari kelahiran-Mu. Mampukan kami untuk terus berdiri menjadi pribadi yang menyerah pada ketetapan Kristus. Kau berikan kami kesehatan bersama dengan sanak famili kami. Kau berikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kau berkati orang tua kami dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami di hari ini. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan mengangkat satu lagu pujian Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
masuk dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami ucap syukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan bisa membuat pribadi kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan, sungguh kami akan doa. Syafaat kami minta ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang sengaja maupun tidak. Yang Tuhan yang ampuni kami, Tuhan yang bimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami minta doa syafaat kami, berdoa untuk pemuda remaja di sekolah Scriptura. Kiranya Tuhan yang bimbing kami agar kami menjadi lebih taat dalam melayani Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menjaga melindungi kami dari setiap bahaya yang ada. Biarlah pemuda remaja di sekolah Scriptura selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda remaja di sekolah Scriptura yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang tolong dan beri kesembuhan, biarlah dalam kondisi yang kami hadapi, kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, berdoa juga untuk pemuda remaja di sekolah Scriptura dalam bersekolah. Kiranya Tuhan memberi akal kepintaran agar bisa misalkan tugas-tugas sekolah dengan baik dan benar. Dan juga pemuda yang sedang bekerja, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mempermudah dalam pekerjaannya, Tuhan melindungi dan jaga selalu. Tuhan, berdoa juga untuk pergaulan remaja di sekolah Scriptura. Kiranya Tuhan yang bimbing agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan tidak terseret dalam pergaulan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan, berdoa juga untuk rencana Natal pemuda. Kiranya Tuhan beri kemudahan dan ikut campur tangan dalam rencana perayaan Natal. Biarlah berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk virus yang sedang mewabah saat ini. Kiranya Tuhan yang beri pertolongan agar virus ini cepat berakhir dan beri hikmat bagi kami semua agar dapat menaati setiap protokol kesehatan yang ada agar kami semua terhindar dari virus ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang belum sempurna dan kami mau menyempurnakannya dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom teman-teman, mengucap syukur ya ibadah kita boleh selesai di sore hari ini. Angel berterima kasih kepada teman-teman yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Berterima kasih juga kepada Ibu Pendeta Rohani yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan Angel juga berterima kasih kepada teman-teman pemuda yang boleh melayani pada hari ini. Angel mau menginfokan kalau ibadah hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Dan untuk rencana Natal pemuda remaja GKO Sola Scriptura pada tahun ini, kita akan membuat video, dan video yang bagaimana itu akan Angel jelaskan secara personal. Dan Angel harap teman-teman bersedia untuk mengambil bagian dalam rencana Natal kita ini. Itu aja dari Angel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.